choir di HITC itu pada waktu dibawakan di PRJ kemarin itu kan juga muncul part choir itu. Di situ ada juga yang menyebutkan kayak ada bagian yang lip sync. Backing track itu bisa disebut lip sync nggak? Nah, lanjut ke fenomena di PRJ kemarin. Kemarin ini mungkin 2 minggu yang lalu ya, VOB kan sudah rilis albumnya ternyata. Ya. Sudah rilis full album. Full album pertama. Kertas. Full album. Kertas. Kertas. Perahu. Perahu, kertas. Ini loh, retas. Retak. Retak. Perahu. Retak. Nah, di album itu ada 2 lagu yang diulang. Ada 2 lagu yang sama. God Allow Me Please. Yeah. Yang satu yang versi musik video, satunya adalah versi live di Head in the Cloud 2022. Nah, itu menarik karena yang di Head in the Clouds itu dia kan pakai choir. Pakai choir TRCC. Dan tentu saja menurut saya hasil di recordingnya cukup bagus. Yeah. Padahal live ya. Iya, padahal live. Ya mungkin nggak tahu ya. Ketika live nggak sebagus itu menurut saya. Nggak sebagus itu karena nggak tahu mungkin karena saya terlalu di depan jadi karena nonton langsung jadi tahu. Nonton langsung. Ya. Karena terlalu di depan jadi nggak kedengeran speaker. Nggak stereo lah ya. Tapi begitu dengar di albumnya, ini keren ini choir-nya. Berarti terjadi sebuah perbedaan antaranya ketika sudah diolah dan langsungnya ya Mas ya? Ya. Oke. Kemudian kalau yang saya lihat versi live dengan versi yang album. Yang studio. Itu kan musiknya kan hampir lebih kompleks yang di studio ya, karena sangat leluasa untuk melakukan eksplorasi. Tambah-tambahan aransemen ya. Karena saya pernah melihat yang di HITC, memang kalau komposisi di atas panggung memang terlihat lebih minimalis. Karena dia hanya mengandalkan tiga instrumen. Yeah. 1 vokal dan 2 backing vokal. Kalau 2 backing vokalnya lepas, ya udah, berarti part itu lepas. Nah, menariknya di PRJ kemarin, penampilan mereka itu bisa dibilang hampir mirip dengan yang di album. Versi studio. Rapi gitu ya, men. Terdengar lebih kompleks. Jadi dia hampir mendekati yang di studio. Nah, ternyata setelah saya cari-cari itu ada teknologi yang namanya sequencer atau backing track. Iya. Jadi mereka tetap main nih. Mereka tetap main dengan partnya. Part-part yang tidak bisa dimainkan di play di belakangnya. Gitu, sebagai pelengkap. Alih-alih untuk daripada nambah additional player, mereka memainkan dalam bentuk recording. Backing track istilahnya, backing track atau sequencer gitu. Jadi misal nih, di situ ada unsur keyboard misal. Ya. Itu keyboardnya di play. Ya. Gitu ya. Ya. Atau lebih ekstrimnya mungkin unsur gamelan gamelan kita cuma band bertiga. Iya. Oh, gitu ya. Nah, itu sempat kemarin di grup di grup Facebook fansnya VOB. Ada yang membahas, saya lebih suka yang minimalis. Nggak seneng pakai ada backing track atau sequencer dan lain-lain. Kelihatan nggak murni seperti itu. Ya, menurutmu sebagai penikmat? Kalau ya dari kita lihatnya dari 2 sisi ya. Dari sisi performer atau penampil itu kan gini. Mereka ada tanggung jawab untuk menampilkan sesuatu yang mereka mungkin juga bingung karena fans tuh mesti ada banyak versi, ada yang mereka suka dengan versi studio, ada yang suka dengan versi live dalam arti versi yang murni tanpa tambahan sequencer dan menurut saya VOB akan mengambil jalan tengah dalam arti kita tetap bisa memainkan part kita dengan
dengan baik, tapi juga kebutuhan penonton untuk mendapatkan suatu pertunjukan musik yang wah atau ibaratnya maksimal, itu ya perlu juga ditambahkan backing track gitu loh. Iya. Dan itu pun juga pakai backing track itu bukan hal yang mudah loh. Iya. Karena harus menyingkronkan. Iya, harus pas, betul. Timing. Masuknya kapan itu juga harus pas. Harus gitu. presisi ya. Betul. Bukan satu hal yang mudah. Itu sah-sah saja menurut saya seperti itu. Di situ ada juga yang menyebutkan kayak ada bagian yang lip sync. Backing track itu bisa disebut lip sync enggak? Bisa. Itu seperti halnya kita lip sync. Bisa. Dalam arti kan tidak melulu itu adalah sebuah instrumen, dalam arti seperti instrumen backing vokal pun juga bisa masuk dalam backing track. Iya, betul. Itu bisa, banyak memang banyak. Bisa saja. Part choir di HITC itu pada waktu dibawakan di PRJ kemarin itu kan juga muncul part choir itu. Apakah kalau seperti itu bisa dianggap Marsha itu melakukan lip sync? Kan enggak. Karena Marsha dia dengan vokalnya sendiri. Betul. Iya. Dan part choir ini kan orang lain. Iya. Dan artinya choir ini kan adalah semacam tambahan ya. Tidak masuk dalam mungkin inti lagu yang disampaikan. Oke. Gitu. Berarti kalau aku nangkepnya gini, backing track dan lip sync ya, sesuatu hal yang mungkin mirip tapi berbeda. Dalam artian kalau lip sync kan ada suaranya kita pura-pura perform gitu loh. Enggak keluar vokalnya. Enggak keluar real vokalnya. Nah, tapi kalau backing track itu adalah sebuah tambahan suara, pelengkap suara supaya lebih harmoni. Mungkin gini, akan menjadi lip sync ketika si performer juga ikut menyuarakan part itu. Tapi ketika performer tidak menyuarakan itu atau tidak ikut bernyanyi di part itu, ya sah saja sebagai backing track gitu. Istilah lip sync dia hanya pada kondisi seseorang menirukan suara tanpa harus menirukan artikulasi toh. Ya, menirukan artikulasi, tapi tidak muncul vokalnya. Betul. Hanya mengandalkan backing track. Ya. Betul. Itu perkembangan musik sekarang sudah seperti itu ya. Iya. Dan bahkan kemarin waktu konsernya Glenn Fredly kan sudah meninggal ya. Tapi anak dan istrinya itu bisa kolaps. Dan hologram. Yeah. Dan Fredly-nya berbentuk hologram. Jadi Glenn Fredly dalam layar besar, hologram, anak istrinya nyanyi. Jadi seperti benar-benar kolaps. Nah, ngomong-ngomong soal backing track, kan di komen-komen itu ada yang bertanya, emang sejak kapan sih musisi pakai pakai backing track atau pakai sequencer dan lain-lain? Kan ternyata sudah banyak. Sudah lama. Bahkan sejak zaman Queen. Queen saat live Bohemian Rhapsody itu sudah pakai sequencer. Sejak ada teknologi media atau management itu ya berarti sudah ada. Sejak ada karaoke pun juga itu karaoke bentuk backing track gitu. Kan cuman sekarang sudah digital nih. Dulu mungkin berupa pita dan lain-lain. Dan bahkan gitaris atau musisi-musisi yang cover itu kan juga musiknya backing track. Betul. Jadi kalau dikotakkan bahwa backing track itu adalah ketika perform dan lain-lain, sebenarnya orang karaoke pun juga itu bernyanyi dengan backing track sebenarnya. Berarti kan sebenarnya enggak ada masalah kan ya? Enggak ada masalah. Nah, mungkin tinggal porsinya ya enggak terlalu vulgar dalam artian semua backing track personilnya cuman mungkin yang dikhawatirkan itu karena kadang di acara TV yang pagi-pagi itu. Itu lip sync. Itu kan lip sync. Hampir tidak tahu ya. Tapi kebanyakan kalau dilihat alatnya sudah enggak bunyi-bunyi amat, enggak bunyi malah. Murni pakai vokalisnya pun juga enggak bunyi. Paling yang lalala ye itu. Mungkin yang dikhawatirkan. Betul. Tapi ya tidak. Sebenarnya ketika fans meragukan kemampuan VOB itu, saya juga meragukan tingkat kefanatikannya. Masa ya meragukan skill dari VOB gitu kan. Berarti harus nonton langsung. Iya. Nonton langsung di depan panggung nih. Biar tahu nih manggapnya real enggak. Tapi ya gini lagi sih. Ya sah-sah saja karena itu suatu bentuk idealisme dari penonton maupun dari performer. Jadi mereka mau
apa namanya membawakan lagu itu secara langsung tanpa backing track pun ya sah-sah saja. Dewa pun juga pakai backing track. Iya. Iya toh. Betul, Gede Dewa. Apalagi kalau pernah tahu 21 Pilots yang personelnya hanya 2 orang, itu kan juga dia main di panggung-panggung gede, panggung internasional. Tapi kan nggak mungkin dong band hanya berdua bisa segitu rame. Iya, iya. Asaplay juga, Asaplay. Kalau Asaplay live-nya pakai full band. Full band malah. Full band ya. Full band. Perkembangan teknologi lah ya. Betul. Jadi ya menurut saya ya boleh diperdebatkan tapi tidak perlu diperpanjang lah seperti itu ya. Dibahas saja. Ya. Karena apa? Ada plus minusnya dari tadi apa namanya? Kebutuhan performer membawakan sesuatu secara maksimal itu juga harus dihargai. Iya. Tuh. Artinya juga penggemar VOB pun sedetail itu mendengarkannya ya. Iya. Loh, berarti kalau dia detail berarti bisa disebut fanatik dong. Nah, sedetail itu dia tahu loh. Ini pakai backing track ini. Berarti kan detail. Berarti benar-benar mencermati gitu loh. Mungkin sisi positifnya itu. Atau mungkin fansnya banyak yang jual obat? Apa itu? Detailer? Wah. Kaget loh. Ono detailer bareng. Ya, oke. Sampai ketemu lagi.